Oke, kita bahas untuk contoh soal dari anggaran bahan baku ya. Berikut ini disajikan data PT ABC. Ini tabel ini perkiraan penjualan dan persediaan. Jenis barangnya untuk barang jadinya ada X, Y, dan Z. Jumlahnya masing-masing 15.000, 30.000, dan 20.000. Ini maksudnya jumlah penjualan ya. Dan harga per unit ini harga jualnya 1.500, 1.600, dan 1.900. Kemudian persediaan awalnya 6.000, 3.000, dan 3.500. Persediaan akhirnya 4.000, 5.000, dan 6.500. Masih di soal ya. Bahan baku yang digunakan dan dihitung menurut standar penggunaan kebutuhan atau standar usage rate. Jenis bahan bakunya ABC ya. Satuannya kilogram. Standar penggunaannya untuk barang X menggunakan jenis bahan baku A, 2, B, 3, dan C1. Untuk barang Y menggunakan bahan baku A3, bahan baku C4, dan barang Z menggunakan bahan baku A4, B3, dan C2. Masih di soal, jumlah persediaan masing-masing bahan baku. Jenis bahan baku A, persediaan awalnya 7.500, persediaan akhirnya 4.000. B, tingkat persediaan awalnya 10.000, persediaan akhirnya 8.750. C, persediaan awalnya 10.000, persediaan akhirnya 12.500. Perkiraan harga beli bahan baku, jadi ini bukan harga saklek ya, ini masih perkiraan. Jenis bahan baku A, perkiraan harga belinya Rp800 per kilogram. Bahan baku B, Rp500 per kilogram. Bahan baku C, Rp750 per kilogram. Dari data-data tadi di slide sebelumnya, susunlah 4 tahapan anggaran produksi untuk masing-masing jenis barang, anggaran kebutuhan bahan baku yang dirinci menurut jenis barang dan jenis bahan baku, anggaran pembelian bahan baku yang terperinci menurut jenis bahan baku dan nilainya, kemudian anggaran biaya bahan baku yang dirinci menurut jenis bahan baku dan jenis barang. Baik, kita kerjakan dulu untuk yang poin A ya, poin A dulu. Poin A ya, ini anggaran produksi. Anggaran produksi sebagaimana yang sudah kita kerjakan di minggu lalu ya. Anggaran produksi diperoleh dari penjualan ya, ditambah persediaan akhirnya berapa, ketemu tingkat kebutuhan, dikurangi persediaan awal, ketemu jumlah produksi. Ini dikerjakan masing-masing barang X, Y, dan Z. Jadi penjualannya berapa masing-masing ini ditambah dengan persediaan akhirnya masing-masing, kemudian diketemukan tingkat kebutuhannya ya, dikurangi persediaan awalnya, ketemu jumlah produksinya. Selesai pertanyaan A. Anggaran produksi masing-masing jenis barang, jadi tidak di breakdown ke dalam triwulan, ini masih dalam 1 tahun. Poin yang kedua, anggaran kebutuhan bahan baku yang dirinci menurut jenis dan jenis barang dan jenis bahan baku. Nah, kita lihat jawaban yang B. Anggaran kebutuhan bahan baku kita rinci menurut apa? Jenis barang dan jenis bahan. Ya, jenis barangnya kita X, Y, dan Z. Jenis bahan bakunya ada bahan baku A, B, dan C. Nah, jumlah produksi ini diperoleh dari mana? Produksi ini diperoleh dari slide sebelumnya ini tadi. Ya, 13.000, 32.000, dan 23.000. Kita masukkan ke sini. 13.000, 32.000, dan 23.000. Kemudian untuk bahan baku A, B, dan C, di sini ada SUR atau standar usage rate, semua sama.
standar usage rate diperoleh dari mana? Dari soal ini tadi ada standar usage rate-nya di sini. Untuk bahan A, barang X 2, barang Y 3, barang Z 4. Sama ya, kita masukkan ke sini. Bahan A 2, 3, dan 4. Setelah kita masukkan ini dari soal tadi, ya 2, 3, 4 ini tadi dari soal, maka kita hitung kebutuhan. Kebutuhan diperoleh dari jumlah produksi kalikan SUR. 13.000 kalikan 2, ketemu 26.000. Ini juga sama, kebutuhannya diperoleh dari mana? SUR-nya dikalikan tingkat produksinya. 3 kali 13.000 ketemu 39.000. Ini juga sama, SUR-nya 1 kalikan 13.000 ketemu 13.000. Ke bawahnya caranya sama. Nah, setelah itu kita total jumlah kebutuhan bahan A 214.000, kebutuhan bahan baku B 108.000, dan bahan baku C yang dibutuhkan 187.000. Berarti pertanyaan B sudah terjawab. Sekarang masuk ke pertanyaan C. Anggaran pembelian bahan baku yang terperinci menurut jenis bahan baku dan nilainya. Nah, setelah ini masuk ke sini. Anggaran pembelian bahan baku. Jadi yang kita beli itu berapa? Kita rinci bahan bakunya apa? A, B, C. Kebutuhan produksi. Nah, kita ingat rumus pembelian tadi bagaimana formulanya? Ya, ke sini tadi ya, ada rumus pembelian. Kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir ketemu jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal ketemu pembelian. Ini tabelnya mengikuti formula itu, ya. Ya kan? Kebutuhan produksinya ditambah persediaan akhir ketemu jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal ketemu pembelian dikalikan harga belinya ketemu nilai pembelian. Nah, kita satu-satu dulu. Kebutuhan produksi bahan baku A ketemu 214.000 dari mana? Dari slide sebelumnya yang kita kerjakan. Bahan baku A 214.000, bahan baku B 108.000, bahan baku C 187.000, kita masukkan ke sini. Masuk semua. Kalau sudah, persediaan akhir kok dapat 4.850 dan 12.500, ini dari mana? Dari sini tadi, dari soal. Ya, persediaan akhirnya yang bahan baku, ya. Persediaan akhirnya persediaan akhirnya dimasukkan, persediaan awalnya juga dimasukkan nanti di bawah, ya. Nah, persediaan akhir dimasukkan semua, ya, bahan baku A, B maupun C. Kemudian kita jumlahkan dari kebutuhan ditambah persediaan akhir ketemu jumlah kebutuhan bahan baku. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal yang diperoleh dari data tadi, ketemulah nilai jumlah pembelian dalam satuan kilo. Karena pembelian itu ada harga belinya, maka nilai pembelian diperoleh dari pembelian dikalikan harganya ketemu nilai pembeliannya. Nah, ini. Kalau sudah, kita masuk ke dalam soal yang ke 4. Anggaran biaya bahan baku yang dirinci menurut jenis bahan baku dan jenis barang. Jadi ini dirinci, tinggal merangkum saja. Ngerangkumnya bagaimana? Nah, ini barangnya jadikan X, Y, dan Z. Bahan bakunya ada A, B, dan C. Dirinci, barang X itu butuh bahan baku berapa? Oh, kebutuhannya kok 26.000. Dari mana? 26.000, 39, dan 13.000 dari mana? Dari jawaban tadi di sini. Ya. Kebutuhannya berapa? Ini kan tadi sudah buat ya. Kebutuhan bahan baku A. Nah. Ini toh 26.000 ya toh. Kemudian barang X membutuhkan bahan baku A 26.000, bahan baku B 39.000, bahan baku C 13.000. Ya, kita masukkan ke sini. Maaf.
Tuh ya. Sama, ini juga sama. Nah, tinggal kita masukkan dari hasil di pertanyaan yang B tadi dengan harga beli yang ada di soal tadi ketemu jumlah. Jumlah diperoleh dari kebutuhan dikalikan harganya. Dah ketemu sama sampai akhir caranya sama. Oke, demikian penjelasan dari Bu Alia. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Bisa via chat grup, bisa via chat pribadi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.